Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Fathu Makkah atau pembebasan dan penaklukan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Fathu Makkah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 630 Masehi. Rasulullah SAW ketika itu bersama para sahabatnya yang berjumlah 10.000 pasukan memasuki kota Makkah dengan damai dan tanpa adanya pertumpahan darah. Fathu Makkah diawali dengan 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 6 Hijriyah. Ketika itu Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau dengan para sahabatnya memasuki kota Makkah dengan damai dan aman untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan mimpinya ini kepada para sahabatnya dan mengusulkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya para sahabat menyetujui dan rela untuk menempuh perjalanan umrah dari Madinah menuju Makkah dengan banyak risiko. Akhirnya pada awal bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriyah berangkatlah Rasulullah SAW bersama 1.500 orang menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah, Madinah di bawah kepemimpinan atau arahan Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan ketika di perjalanan menuju Makkah, Rasulullah SAW mengajak para rombongannya, para sahabatnya untuk berkemah di lembah yang bernama Hudaybiyah. Dan di sini pula Rasulullah SAW menerima utusan kaum Quraisy untuk menanyakan dan mengkonfirmasi apa tujuan datangnya Rasulullah SAW ke Makkah. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Khurrash ibn Umayyah al-Khuza'i. Dan ketika Khurrash ibn Umayyah al-Khuza'i ingin mengkonfirmasi bahwa tujuan Rasulullah SAW dan para sahabatnya datang ke Mekah bukan untuk perang, akan tetapi untuk melaksanakan ibadah umrah, kaum kafir Quraisy membunuh untanya Khurrash ibn Umayyah ini. Bahkan beliau sendiri radhiyallahu ta'ala anhu hampir kehilangan nyawa. Maka dari itu Rasulullah SAW mengirim Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang memiliki sifat lunak dan lemah lembut dalam dirinya, juga memiliki banyak kerabat yang berpengaruh di kalangan kaum Quraisy. Ketika Utsman radhiyallahu anhu menuju Makkah, terjadilah perundingan yang sangat rumit hingga membuat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu harus tinggal lebih lama di kota Makkah. Dan sampailah kabar ke telinga Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada di lembah Hudaybiyah bahwa Utsman radhiyallahu anhu telah dibunuh. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk sumpah setia agar tidak kembali ke Madinah sebelum memerangi kaum kafir Quraisy. Ketika baiat atau sumpah setia telah berlangsung, tiba-tiba Utsman radhiyallahu anhu kembali dan mengikuti proses tersebut. Ikrar sumpah setia dari setiap kaum muslim membuat para kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah merasa terancam. Akhirnya mereka mengutus seseorang yang bernama Suhail ibn Amr untuk meminta perjanjian damai kepada Rasulullah SAW. Maka terbentuklah perjanjian damai yang bernama perjanjian Hudaybiyah. Dan di dalam perjanjian Hudaybiyah tertulis beberapa poin-poin penting. Hingga akhirnya setelah terbentuknya perjanjian Hudaybiyah ini, kaum kafir Quraisy mengkhianati isi perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar ini,
Maka pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah, sebagaimana yang disebutkan di awal cerita, Rasulullah SAW menyiapkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan, membebaskan kota Makkah dari kaum kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan menuju kota Makkah dan memasukinya dengan aman, damai, dan tentram tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun. Maka ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW membebaskan seluruh penduduk kota Makkah, bahkan budak-budak juga ikut dibebaskan. Dan setiap penduduk Makkah mengambil sumpah agar tidak memerangi Rasulullah SAW. Itulah sedikit ringkasan atau rangkuman dari kisah Fathu Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan rangkuman atau ringkasan kisah Fathu Makkah ini saya kutip dari website tirto.id. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.